Sebagai wartawan, dulu saya sering meliput peristiwa kecelakaan. Rata-rata yang saya beritakan bukan sekedar kecelakaan biasa, tapi kecelakaan yang sampai merenggut nyawa. Minimal ada satu korbannya yang meninggal. Dan jumlah korban yang paling banyak yang pernah saya liput, yakni sekitar tahun 2013, di mana ada truk yang mengangkut rombongan warga yang mau menjenguk tetangganya yang sakit. Truk itu terguling dan menyebabkan 7 orang meninggal dunia. Ada yang terjepit di truk, ada pula yang meninggal karena terlempar dari bak truk tersebut. Lantas kecelakaan yang paling tragis ya yang ditimpa oleh korbannya yang pernah saya lihat dan saya liput, yakni saya melihat sendiri korbannya, yakni seorang wanita yang kepalanya putus karena terpenggal bak truk. Dan wajah wanita tersebut saat ini pun masih teringat dengan jelas ya di gambaran ingatan saya. Nah, dari semua liputan kecelakaan, satu hal yang saya garis bawahi adalah di lokasi sebuah kecelakaan besar, kemungkinan ada kecenderungan akan berulang kecelakaan berikutnya. Jadi saya sering meliput ya kecelakaan di lokasi yang itu melulu. Lantas kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ternyata ada kaitannya dengan energi mistis. Nah, di video ini saya akan mencoba menjawab hal tersebut. Namun saya butuh waktu untuk merunut ceritanya ya, agar jawaban saya ini bisa Anda pahami. Nah, di saat saya berada di sekitar TKP kecelakaan, saya terkadang sering ya ngobrol sama warga sekitar, dan saya menemukan banyak kisah-kisah horor yang dialami warga di sekitar lokasi. Nah, misalnya ya, ada warga yang melihat sosok dengan tubuh hancur sedang menangis di perempatan setelah sore hari sebelumnya itu ada kecelakaan. Seorang petugas kereta api yang berjaga di palang pintu ya juga sering melihat adanya penampakan. Misalnya yang saya temui itu bercerita dia melihat manusia tanpa kepala yang berdiri di palang kereta api. Dan cerita penampakan lainnya itu banyak yang saya dapatkan. Saya juga pernah bertemu dengan beberapa paranormal ya untuk menanyakan mengapa ada tempat-tempat yang sering menjadi langganan terjadinya kecelakaan maut. Nah, dari beberapa paranormal menjelaskan bahwa tempat tersebut itu memang memiliki energi kesialan yang kuat, energi negatif yang sangat kuat, atau tempat tersebut pernah menjadi tempat tinggal makhluk-makhluk gaib yang berenergi negatif, atau ternyata ada energi negatif yang terkumpul karena adanya sisa-sisa energi atau semacam residual energi. Nah, para guru ini ya, para paranormal yang saya temui itu menyatakan bahwa dalam sebuah kejadian kecelakaan pasti ada residual energi yang kuat di tempat kejadian. Dijelaskan bahwa residual energi merupakan proses alam ini merekam peristiwa yang begitu kuat nilai traumatiknya, seperti kecelakaan atau peristiwa lainnya. Dan ini nyaris ya, energi tersebut akan tetap tertinggal di sana selamanya. Lantas sisa-sisa energi tersebut kemudian memuncul ya menjadi penampakan-penampakan di lokasi kecelakaan. Dan munculnya penampakan ini akan menjadi efek domino karena akan memancing kecelakaan-kecelakaan berikutnya. Nah, konsep residual energi di tempat kecelakaan atau peristiwa traumatis itu seringkali terkait dengan keyakinan spiritual atau persepsi paranormal. Nah, beberapa orang ini meyakini bahwa peristiwa traumatis, terutama kecelakaan yang melibatkan kecelakaan fatal atau kejadian yang sangat emosional itu dapat meninggalkan jejak energi di tempat tersebut. Nah, berikut ini adalah beberapa pandangan
dan pendekatan yang berhubungan dengan residual energi di tempat kecelakaan. Yang pertama ini adanya aktivitas paranormal. Nah, beberapa orang meyakini bahwa kecelakaan yang sangat tragis atau emosional itu dapat meninggalkan jejak energi yang bisa dirasakan oleh individu sensitif atau melibatkan aktivitas paranormal seperti penampakan-penampakan atau suara-suara aneh. Terus selanjutnya melahirkan adanya konsep hantu atau penampakan. Ya, sudah saya ceritakan tadi ya, beberapa cerita atau laporan menggambarkan kejadian di mana orang melihat atau merasakan keberadaan entitas atau hantu di tempat-tempat kecelakaan atau bencana. Terus selanjutnya menimbulkan tindakan pembersihan energi. Ya, di sini ada praktisi atau spiritual atau paranormal ya yang menawarkan pelayanan pembersihan energi atau klarifikasi spiritual untuk menghilangkan atau semacam memindahkan energi negatif atau jejak energi yang dianggap terkait dengan peristiwa traumatis. Terus selanjutnya ya, ini menimbulkan fenomena elektromagnetiknya, di mana beberapa teori menyebutkan bahwa kejadian traumatik itu dapat menciptakan perubahan dalam medan elektromagnetik di suatu tempat. Namun ini lebih bersifat hipotesis ilmiah ya daripada konsep spiritual. Terus selanjutnya menyebabkan efek psikologis atau perasaan emosional ya. Nah, residual energi yang dirasakan oleh seseorang mungkin juga memiliki akar dalam pengaruh psikologis dan emosional. Tempat yang terkait dengan kenangan traumatis itu dapat memicu respon emosional individu. Nah, penting untuk dicatat ya bahwa pandangan ini sangat bervariasi dan kontroversial. Sementara beberapa orang yakin bahwa energi residual itu ada dan dapat diakses atau diatasi. Nah, pandangan ilmiah justru cenderung skeptis ya dan menilai fenomena ini sebagai hasil dari faktor psikologis atau interpretasi yang berbeda. Nah, jika Anda merasa bahwa suatu tempat itu memiliki energi negatif atau rekam jejak energi yang membuat Anda tidak nyaman, ya penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk ya aspek psikologis Anda dan lingkungan fisik Anda. Seumpama ya perasaan ini sangat mengganggu ya, Anda mungkin ingin berkonsultasi dengan praktisi spiritual atau profesional kesehatan mental. Itu saya sarankan ya di sini agar Anda mendapatkan dukungan atau bimbingan yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai Anda. Nah, sekitar tahun 2016 saya pernah membaca artikel yang menjelaskan bahwa ada beberapa peneliti dari Amerika yang telah melakukan penelitian bertahun-tahun perihal fenomena hantu. Dan mereka mengungkapkan jika peristiwa traumatik yang telah terekam itu akan menjadi residual energi yang bisa berubah menjadi gelombang elektromagnetik yang bisa mempengaruhi pikiran. Energi elektromagnetik yang berasal dari residual energi itu masuk melalui aliran darah, terus kemudian menuju otak. Nah, ketika energi tersebut tiba di otak, energi tersebut mampu mengendalikan tubuh manusia yang dirasukinya. Sebab di dalam otak terdapat akses gerak ke seluruh tubuh melalui sistem saraf. Karena itu penting bagi siapa saja, khususnya Anda yang menonton video ini ya, untuk selalu hati-hati saat melewati jalur rawan kecelakaan, khususnya titik yang sering menjadi langganan kecelakaan ya. Jangan sampai otak Anda ini kosong saat melintasi lokasi tersebut, sebab hal tersebut bisa saja dimanfaatkan energi hitam yang berasal dari
energi residu untuk merasuki pikiran Anda. Sebagian masyarakat ada yang memiliki tradisi untuk membersihkan energi di lokasi kecelakaan. Mungkin jika Anda pernah melintas di sekitar wilayah Jawa, pastinya sering melihat ada bubur merah putih atau jajan pasar yang diletakkan di tengah jalan. Nah, itu adalah salah satu contoh tradisi spiritual untuk membersihkan energi di situ agar tempat tersebut tidak lagi mengundang kecelakaan lainnya. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk Anda sebagai peringatan untuk selalu berhati-hati saat berkendara di jalan. Ingat, utamakan keselamatan panjenengan.